Baik, mahasiswa kelas A, B, dan C semuanya, semoga semuanya tetap sehat ya, tetap dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Dan hari ini saya akan menjelaskan overview of OJT and final report ya. Jadi saya harapkan semuanya sudah memiliki buku pedoman penulisan tugas akhir. Saya kan semuanya sudah punya. Kemarin saya sudah share ya. Di sini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait buku pedoman dan juga nanti perubahan model kuliah kita. Ya. Oke, kita mulai dulu dari buku pedoman penulisan tugas akhir. Ini adalah edisi yang paling baru. Jadi kalau di awal kuliah saya membagikan file yang isinya pedoman penulisan tugas akhir itu belum final, dan ini yang final untuk tahun ini ya. Oke. Di sini saya tidak akan menjelaskan semua halaman yang ada di sini, tetapi lebih ke teknis yang nanti akan membantu Anda terutama pada mata kuliah academic writing. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah kita buka halaman 3, yaitu kalender akademik. Ya, ini Anda bisa baca sendiri yang berhubungan dengan administrasi. Ya, kita buka halaman ini ya, jadwal dan mekanisme penyusunan tugas akhir. Ini yang harus Anda pahami ya. Ini tanggal-tanggal ini penting sekali ya. Pendaftaran UJT dan tugas akhir 16 Maret sampai 29 Maret Anda sudah daftar. Pembekalan UJT dan tugas akhir tanggal 7 Mei. Pelaksanaan UJT tanggal 10 Mei sampai 10 Agustus. Pembimbingan dan penulisan tugas akhir 15 Maret sampai 10 Agustus. Ya. Untuk reguler pagi, terus untuk yang reguler sore 15 Maret sampai 30 Juni. Jadi waktunya lebih pendek. Kenapa? Karena kelas sore itu tidak ada UJT, sedangkan kelas pagi itu ada UJT. Makanya harus ngebut ya. Pendaftaran ujian tugas akhir ya 11 sampai 13 Agustus untuk reguler pagi, 5 sampai 8 Juli untuk reguler sore. Berarti ini ya ini tanggal ujiannya sudah ada. Kalau tidak ada perubahan, untuk kelas pagi itu 18 Agustus dan untuk kelas sore 12 sampai 16 Juli. Kenapa kok lebih dari 1 hari ya? Memang kan mahasiswa kelas sore sangat banyak, jadi tidak mungkin kalau diselesaikan dalam sehari. Baik, itu adalah kalender akademik yang harus Anda pahami. Dan kita lanjutkan ke bab selanjutnya, yaitu bab 4 pada halaman 7. Sistematika tugas akhir ya. Nah, ini pertama kali yang harus Anda perhatikan adalah poin 4.1 standar penulisan. Laporan tugas akhir ditulis dalam bahasa Inggris formal. Laporan akhir berisi halaman judul, halaman bebas plagiarisme, approval sheet, abstract, acknowledgement, table of content, isi laporan, di sini harusnya ini referensi ya, bukan bibliografi karena menggunakan APA, standar APA, dan appendices. Oke. Ya, jumlah halaman minimal 25 halaman. Ini tidak termasuk referensi, tetapi bab 1, 2, 3 ya. Dan maksimal 75 halaman. Di mana TA atau OJT report di D3 bahasa Inggris itu ada 3 chapter saja. Chapter 1, chapter 2, dan chapter 3. Nah, ini tentang kertas ya. Nanti kalau sudah ngeprint
betasnya adalah 70 gram, ukuran A4, dan menggunakan Times New Roman fontnya. Untuk huruf untuk judul 14, untuk isi 12. Makanya selama kalian ngikut kelas saya, itu saya pasti kalau ada tugas saya wajibkan menggunakan Times New Roman 12 agar kalian terbiasa gitu ya. Oke, itu silakan nanti baca lagi yang lebih detail ya. Lanjut sekarang ke bab 5. Ini yang penting, ini isinya. Oke, di sini ada 2 poin di bab 5, 5.1 dan 5.2. 5.1 susunan laporan tugas akhir mahasiswa yang melakukan OJT. Ya, berarti ini adalah untuk mahasiswa reguler pagi. Isi laporan tugas akhir terdiri dari 3 chapter, yaitu Introduction, Main Report, dan Conclusion and Suggestions. Background of OJT report, pada dasarnya mahasiswa sore dan pagi itu sama saja. Intinya dalam menulis background itu harus mengikuti pola funnel introduction. Kalian masih ingat di paragraph writing saya pernah mengajarkan tentang funnel introduction. Apa itu? Kalau lupa, yaitu menjabarkan sesuatu dari yang umum kemudian mengerucut ke khusus sampai akhirnya. Biasanya di akhir itu ada statement alasan kenapa kok memilih judul yang Anda pilih gitu ya. Oke, terus yang kedua poin 1.2 itu adalah objektif atau objectives of OJT report. Jadi nanti tolong ini disesuaikan. Kalau objektifnya cuma 1, S-nya juga dihapus, tetapi kalau objektifnya lebih dari 1, maka objectives gitu ya. Objective or objectives of OJT report. Menjabarkan tujuan penyusunan tugas akhir yang sedang dilaksanakan sesuai dengan judul yang dipilih. Nah, ini sudah ada contoh-contoh kalimat objektif. Nah, ini this OJT report is aimed at. Nah, jangan lupa kalau menggunakan model ini diikuti oleh verb aim. Nah, ini juga yang kedua, this OJT report aims at verb aim. The objective of OJT report, nah di sini jamak are to. Nah, di sini mungkin ada poin-poin yang Anda pecah-pecah, itu juga boleh. Nah, ini sudah ada contohnya juga. This is to report the OJT activities at. Nah, ini tempat atau institusi di mana Anda melakukan OJT. Ya. Nah, misalnya ini ada contoh judulnya Working as an Office Administrator at AIA Financial Malang. Nah, objektifnya apa? This is to report the OJT activities at AIA Financial Malang as an Office Administrator. Ya, Anda bisa menyesuaikan sendiri ya. Yang selanjutnya poin 1.3, significance atau significances of OJT report. Ya, ini sama kayak objektif. Ya, kalau memang cuma 1 ya significance, kalau lebih dari 1 ditambah S gitu ya. Jangan lupa. Nah, apa sih significance itu? Significance adalah kebermanfaatan yang diharapkan. Jadi kebermanfaatan dari laporan OJT yang Anda tulis ini. Ya. Kira-kira orang kalau baca ini dapat apa? Seperti itu. Nah, makanya ini sifatnya diharapkan. Nah, the final report has 3 significances. First, it is expected. Nah, di sini ada kata expected. Di sini juga ada kata expected karena diharapkan. Diharapkan itu sesuatu yang kita inginkan tercapai. Ya. Nah, kenapa kok nggak langsung this final report has 3 significances? 1 A, 2 B, 3 C, seperti itu. Kalau yang seperti itu namanya overconfidence gitu ya.
belum tentu kalau yang kita tulis sesuai dengan apa yang kita harapkan. Makanya tidak boleh mengklaim bahwa ini nanti kalau orang baca pasti dapat ini gitu. Yang bisa kita lakukan adalah kita mengharapkan bahwa setelah membaca OJT report ini orang dapat ilmu apa, seperti itu. Oke, lanjut halaman 9. Nah, yang chapter 2 main reports ada 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5. Ya. Ada 5 poin. 2.1 description of apa? Di sini diikuti oleh nama tempat OJT Anda. Gambaran singkat tentang profil institusi, perusahaan atau hotel dan lain-lain di mana mahasiswa melakukan OJT yang mencakup nama institusi, lokasi, bidang usaha, fasilitas, dan struktur organisasi. Tetapi tidak perlu terlalu detail sehingga ini menghabiskan banyak halaman gitu ya. Karena ini cuma sekedar memberitahu tempat OJT saya itu seperti ini loh gitu ya. Nah, nanti intinya dari OJT report itu ada di poin 2.2 description of the job, menjabarkan segala aktivitas kerja yang dilakukan oleh mahasiswa program OJT sesuai dengan judul. Dalam menulis description of the job, mahasiswa bisa menentukan sendiri ada berapa poin yang ditulis dan isinya harus sesuai dengan judul yang dipilih. Nah, di sini 2.2 itu nanti bisa dijabarkan lagi atau dipecah-pecah lagi menjadi misalnya 2.2.1, 2.2.2 dan seterusnya. Ya. Jadi tidak hanya satu paragraf. Kenapa? Karena inilah core-nya ya. Core dari OJT report itu di sini sebenarnya. Ini Anda harus menjabarkan secara detail. Ngapain saja? Aktivitas apa yang Anda lakukan di sana? Di sini ada contohnya working as an office administrator at AIA Financial Malang. Di deskripsi segala aktivitas yang berhubungan dengan tanggung jawabnya sebagai office administrator. Di sini dipecah sampai sedetail-detailnya. Terus required skills for the job. Menjabarkan keterampilan yang dibutuhkan mahasiswa program OJT untuk melaksanakan pekerjaan dan segala beban tanggung jawabnya di lokasi OJT. Baik keterampilan berbahasa Inggris maupun keterampilan khusus sesuai dengan di posisi apa mahasiswa waktu melakukan OJT ditempatkan. Nah, di sini jadi gini, pernah ada mahasiswa yang OJT di kalau tidak salah Radar Malang dan ditempatkan sebagai translator. Jadi tugasnya adalah menerjemahkan berita yang berbahasa Indonesia, kemudian dirubah menjadi bahasa Inggris, kemudian berita tersebut harus diupload di web dari surat kabar tersebut. Nah, di sini required skill-nya apa? Ya kemampuan writing misalnya, di mana di situ dijabarkan lagi atau dijabarkan menulis berita seperti itu, terus kemampuan menerjemahkan itu bisa ditulis di sini. Terus juga kemampuan tentang komputer, nah itu juga boleh dimasukkan di sini. Karena kan harus mengupload berita dan sebagainya. Itu ada teknis-teknis tersendiri yang mungkin orang lain tidak tahu. Nah, gitu ya. Mungkin prosesnya tidak sesimpel kalau kita posting di Facebook seperti itu. Nah, ini dijabarkan di sini. Problems of the job and solution. Menjabarkan permasalahan yang dihadapi mahasiswa dalam melaksanakan pekerjaannya pada saat OJT ya.
Disebutkan pula solusi dari masalah tersebut jika ada. Permasalahan yang ditulis ada 2 poin, yaitu external problem dan internal problem. Yang disebut external problem adalah permasalahan mahasiswa pada saat melaksanakan OJT. Jadi kembali ke contoh yang saya sebutkan tadi, mahasiswa melakukan OJT di Radar Malang, kemudian posisinya adalah translator. Nah, permasalahannya karena tidak terbiasa dengan teknologi yang dipakai. Nah, seperti itu. Nah, masalah solusinya apa? Apakah mungkin minta training atau apa? Nanti Anda yang lebih tahu ya. Sedangkan yang dimaksud dengan internal problem adalah masalah yang dihadapi pada saat menulis OJT report. Itu jadi jelas ya. Untuk mahasiswa yang melakukan OJT ada 2 problem, ada external dan internal problem. Oke. Yang selanjutnya poin 2.5, future prospect and relevance of the job. Menjabarkan analisa mahasiswa program OJT tentang hubungan antara apa yang dilakukan selama melaksanakan OJT dengan karir mahasiswa di masa depan. Nah, kembali lagi ke contoh tadi, kalau misalnya OJT-nya ada di radar dan sebagai penerjemah, nah, apakah nanti kira-kira kalau sudah keluar dari atau sudah lulus dari D3 Bahasa Inggris, ada hubungannya nggak dengan karir yang diinginkan? Apakah memang pengen bekerja di surat kabar, atau mungkin cuma sebagai translator. Nah, translatornya saja pengen jadi translator, atau mungkin pengen jadi pengen menggeluti profesi lain. Nah, jadi ada nggak hubungannya seperti itu? Oke, lanjut. Nah, conclusion ini chapter 3, yaitu ini yang terakhir. Conclusion, kesimpulan singkat mengenai hal-hal yang ditulis pada chapter 2 serta limitations atau keterbatasan dari laporan tugas akhir ini bila ada. Jadi Anda harus tahu kurangnya apa sih di laporan ini, di laporan OJT ini yang kurang apa. Seperti itu. Suggestions, menjabarkan saran yang diberikan pada mahasiswa program OJT kepada beberapa pihak, misalnya program studi bahasa Inggris terkait kurikulum atau calon penulis OJT report selanjutnya, dan pembaca tugas akhir secara umum berkaitan hal-hal yang sudah ditulis di chapter 2 serta keterbatasan OJT report yang ditulis. Nah, ini suggestion itu adalah saran yang diberikan pada beberapa pihak di sini ya. Oke. Misalnya pihak program D3 Bahasa Inggris ingin memberikan saran terkait dengan OJT yang dilakukan. Nah, contoh tadi yang bekerja di Radar Malang sebagai penerjemah. Nah, jadi nanti boleh memberikan saran misalnya khusus untuk mata kuliah translation. Sebaiknya mata kuliah translation itu ditambah apa agar sesuai dengan pasar. Nah, gitu. Kalau mungkin selama ini yang dibahas di translation itu menerjemahkan, ini sekedar contoh ya. Misalnya yang dibahas adalah penerjemahan karya sastra, sedangkan yang di OJT itu menerjemahkan berita. Tentunya kan ada perbedaan-perbedaan. Nah, ini boleh memberikan saran nanti mungkin materinya translation ditambah dengan apa yang sesuai dengan OJT kalian, gitu ya. Oke, jadi itu sistematika isi untuk mahasiswa yang melakukan OJT. Sekarang saya akan lanjut ke susunan laporan tugas akhir mahasiswa yang melakukan studi pustaka. Ini untuk mahasiswa double degree atau reguler sore. Oke, ini sama, intinya sama. 3 bab ya, introduction, main report, dan conclusion. Background ini sama, dalam arti menjabarkan yang umum ke khusus ya. Nah, di sini inilah fungsinya citations.  Nah, jadi seperti juga di OJT, 3 bab, 1 bab 1 bab 2 bab 2 bab 3 bab 3 bab 4 bab 4 bab 5 bab 5 bab 6 bab 6 bab 7 bab 7 bab 8 bab 8 bab 9 bab 9 bab 10 bab 10 bab 11 bab 11 bab 12 bab 12 bab 13 bab 13 bab 14 bab 14 bab 15 bab 15 bab 16 bab 16 bab 17 bab 17 bab 18 bab 18 bab 19 bab 19 bab 20 bab 20 bab 21 bab 21 bab 22 bab 22 bab 23 bab 23 bab 24 bab 24 bab 25 bab 25 bab 26 bab 26 bab 27 bab 27 bab 28 bab 28 bab 29 bab 29 bab 30 bab 30 bab 31 bab 31 bab 32 bab 32 bab 33 bab 33 bab 34 bab 34 bab 35 bab 35 bab 36 bab 36 b
mahasiswa yang melakukan UJT di bab 1 itu Anda boleh menambahkan source, menambahkan citations untuk mendukung statement-statement Anda. Oke. Tadi saya lupa menyebutkan, jadi di D3 bahasa Inggris referensi atau citations itu minimal 3 gitu ya. Harus ingat minimal 3 referensi. Oke. Menjabarkan gambaran umum tentang tema tugas akhir, latar belakang, dan sebagainya. Sama ya, intinya ada funnel introduction dari yang umum ke khusus. Objektif atau objectives sama tadi, tujuan yang ingin Nah, contoh di sini tadi kalau yang di atas itu this OJT report is aimed at. Nah, di sini bunyinya this final report is aimed at, seperti itu. Itu ada perbedaan-perbedaan mendasar antara mahasiswa reguler pagi dan reguler sore. Nah, ini ada contohnya, ini mahasiswa hukum. The legacy law in Nyentana marriage as the exclusion in Bali customary law. Nah, ini contohnya, ini yang nulis Erma ya, KD Erma. Nah, ini objektifnya. This report is intended to inform the forms and ordinance or marriage, especially Nyentana marriage in Bali customary law. Next, it is to describe the subjects, objects, ordinance, and problems of legacy in Nyentana marriage in Bali customary law. Berarti di sini ada dua objektif. Nah, di sini nanti bunyinya tulisannya objektif gitu. Oke. Ya, bisa saya lanjut ya. Oke. Yang selanjutnya significance atau significance sama it is expected that, itu keywordnya. Jadi kebermanfaatan dari tugas akhir yang Anda tulis. Jangan lupa ini final report kalau yang kelas sore ya. Bukan OJT report karena bukan laporan OJT. Description of final report. Nah, bedanya antara mahasiswa kelas pagi dan sore ada di chapter 2 yang kelihatan banget. Kalau di chapter 1 yang mahasiswa melakukan OJT 2.1 itu description of tempat di mana melakukan OJT, sedangkan berapa ini? Sebentar. Nah, di background chapter 2. Ini description of nama tempat OJT. Kalau di kelas sore tidak ada, jadi langsung ke poinnya, ke intinya. Sebentar. Ya, jadi nanti 2.1 ini Anda bisa mengembangkan sedetail mungkin. Bab ini berisi uraian menyeluruh tentang segala hal yang berkaitan dengan judul dan menjawab apa yang terus dalam objektif final report. Pada poin ini mahasiswa bisa menentukan sendiri ada berapa poin yang akan ditulis. Nah, di sini poinnya boleh dikembangkan 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 dan selanjutnya. Gitu. Required skill for final report menjabarkan keterampilan yang dibutuhkan mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir, baik keterampilan berbahasa Inggris maupun keterampilan khusus sesuai dengan judul yang dipilih. Nah, ini juga sedikit berbeda dengan mahasiswa kelas pagi. Kalau tadi ada external dan internal problem, nah di sini tidak ada pemecahan seperti itu, tetapi maaf. Ini required skill-nya adalah skill yang diperlukan. Contoh dulu ada mahasiswa FTI yang membuat automatic parking system. Nah, jadi required skill-nya selain kemampuan bahasa Inggris, terutama writing gitu ya, juga memilih skill komputer yang berhubungan dengan pembuatan softwarenya, karena ini
mahasiswa tersebut membuat software. Itu bisa dimasukkan di sini. Nah, ini tadi yang saya maksudnya. Ya. Ada problem and solution menjabarkan permasalahan yang dihadapi mahasiswa ketika menyusun laporan tugas akhir. Ya, jadi ini yang membedakan antara mahasiswa kelas pagi dan sore. Kalau tadi ada external dan internal problem, kalau di sini mahasiswa kelas sore tidak ada pemecahan itu, tapi fokus pada kesalahan, pada permasalahan yang dihadapi pada waktu menulis final report, gitu ya. Terus future prospect and relevance of the final report, kalau tadi agak sedikit beda ya. Nah, ini future prospect and relevance of the job, maksudnya apa? Apa yang dilakukan pada saat OJT. Nah, sedangkan kalau mahasiswa kelas sore bagaimana? Nah, ini adalah keterkaitan final reportnya dengan karir di masa depan. Yang saya contohkan tadi, jika yang ditulis tentang automatic parking system, apakah nanti juga ingin bekerja sebagai programmer atau apa gitu ya, atau mungkin malah berbeda dari apa yang ditulis di final report. Anda tulis di sini ya. Lanjut, conclusion, kesimpulan sama ya. Jadi kesimpulan singkat tentang apa yang ditulis di chapter 2 dan juga limitations. Ya. Dulu pernah ada mahasiswa teknik industri menulis tentang ergonomic chair apa gitu kalau nggak salah. Dan kelemahannya tidak melakukan riset. Ya boleh saja ditulis di sini. Ya memang seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa TA di D3 ini bukan research. Ya. Jadi sekedar mendeskripsikan. Suggestion sama. Ya. Saya kira sama dengan mahasiswa kelas pagi, menyebarkan saran yang diberikan kepada beberapa pihak, misalnya prodi, calon penulis report selanjutnya, dan membaca secara umum. Oke, itu terkait dengan sistematika isi. Nah, sekarang saya lanjut ke halaman 29. Bentar. Ya ini. Jadi lembar pengesahan 28-29 ya. This is to certify that the OJT report ini disesuaikan kelas pagi atau sore. Kalau kelas pagi itu OJT report, kalau kelas sore final report. Jangan ditulis semuanya ya. Ini sudah ada keterangan, pilih salah satu. Ini namanya has been approved by the advisor for further approval by the examining committee. Terus di sini ada penulisan tanggal July 22nd 2021. Ya. Ini tolong disesuaikan dengan gaya penulisan Anda pada isi. Apakah Anda menggunakan American English atau British English? Kalau menggunakan American English berarti penulisannya memang benar seperti ini. Tulisan NB di atas itu sebenarnya tidak perlu ditulis ya. Tidak ditulis tidak apa-apa ya. Jadi bulan, tanggal, koma, tahun. Tetapi kalau menggunakan British English, tolong formatnya ini sama dengan bahasa Indonesia. Jadi tanggal, bulan, tahun. Bukan bulan, tanggal, tahun. Kalau British English, tanggal, bulan, terus tidak ada koma, dan tahun. Gitu ya. Ini juga disesuaikan apakah British English atau American English. Kenapa? Agar konsisten. Ya. Konsistensi itu penting.
Terus selanjutnya kita ke halaman 35. Nah, ini adalah yang baru ya. Ini aturan dari universitas, ada moto. Kalau yang sebelumnya ketika bahasa Inggris tidak ada ini. Nah, sekarang ada moto. Serah, ini ada dedication. Nah, ke siapa? Pacarnya atau. Nah, oke, ini pada abstrak. Ini bentar. Kelewat ya, tolong ini nanti diperbaiki. Kelewat ini waktu mengoreksi buku panduan ya. Ini harusnya tidak ditulis lengkap. Bloom, ini kan namanya Orlando Bloom ya. Nah, ini Bloom, O titik. Jadi tidak ditulis Orlando lengkap seperti ini. Tolong nanti waktu menulis abstrak diperbaiki. Jangan lupa ya. Oke, kita lanjut ke halaman 35. Mana 35? Nah, 35 list of appendices atau daftar lampiran. Nah, di sini ada dua bahasa. Pilih salah satu saja. Appendix 1 misalnya form pengajuan judul tugas akhir atau form of the purpose. Nah, ini pakai salah satu saja. Terus ini the-nya ini tidak kapital, tapi huruf kecil ya. Kalau pakai bahasa Inggris. Ya, sebaiknya pakai bahasa Inggris. Nah, nanti kalau pakai bahasa Inggris ya jangan di garis miring, jangan dicetak miring ya. Ini dicetak miring karena ini menggunakan format bahasa Indonesia. Ya, paham ya? Oke, lanjut halaman 35 sudah. Halaman 36. Nah, ini ada yang lewat juga waktu revisi buku panduan. Ini khususnya untuk mahasiswa kelas pagi. Ya, ini poin 1. Ini nanti poinnya menyesuaikan dengan bab 5 ya. Tadi yang sudah saya bahas. Di sini masih ada poin pre-departure training. Nah, ini tidak ada lagi. Poin 141 itu enggak ada. Jadi nanti tolong ini disesuaikan dengan bab 5 halaman 9. Oke. Biar tidak salah paham dan tidak bingung. Tuh. Terus lembar konsultasi. Lanjut. Nah, ini untuk penulisan. Nah, ini curriculum vitae, ini juga ini salah ini tanggalnya. Ini sesuaikan dengan gaya penulisan, sekali lagi American English atau British English. Ya, ini maunya pengen British English, tetapi formatnya salah. Kalau British English ini benar, ini ada tanggal, ada bulan, ada tahun, tetapi ini tidak ada koma. Ini juga nggak perlu ada TH, gitu ya. Jadi nanti disesuaikan. Tolong ini diperhatikan benar-benar agar konsisten. Nanti akan saya usulkan untuk perubahan minor lagi nanti yang detail-detail ini ya. Oke, ini lanjut ke lembar konsultasi. Ini untuk UJT, silakan konsultasikan dengan dosen pembimbing. Ya, ini lembar konsultasi tugas, lembar konsultasi. Nah, di sini di panduan ini rupanya dibuat untuk mahasiswa mahasiswa kelas pagi. Student's name, OJT place atau address. Nah, di sini kalau kelas pagi bener. Di sini ada tempat OJT dan juga alamatnya. Tetapi untuk kelas sore ini tidak perlu ada ya. Ingat, untuk kelas sore ini dihilangkan. Jadi student's name langsung advisor's name. Nah, terus ketika Anda konsultasi dengan
dosen pembimbing TA atau OJT report itu ingat-ingat tanggal dan topiknya. Kenapa? Karena ini nanti masuk di dalam bendelan tugas akhir Anda. Gitu ya. Ingat, tanggal dan topiknya harus diingat. Biasanya dosen tidak mengingat-ingat kapan dan ininya. Kalau saya sih ya tak serahkan mahasiswa, ini topiknya apa, nanti tanggalnya tanggal berapa gitu ya. Saya tidak akan mengingat-ingat. Ya, jadi dicatat. Terus lanjut gambar revisi. Nah, ini juga perlu perbaikan ya. Seharusnya kalau revisi itu kan pengujinya 2 ya di D3 bahasa Inggris itu pengujinya 2. Ini sebaiknya ada 2 lembar ini, tidak 1 lembar seperti ini. Jadi studentnya benar, advisorsnya benar. Nah, examiner 1 gitu ya. Examiner 1 di sini siapa? Ini langsung saja signature advisor atau examinernya ini dihilangkan. Jadi misalnya penguji 1-nya saya, terus penguji 2-nya Pak Panca gitu ya. Atau sebaliknya penguji pertamanya Pak Panca, penguji 1-nya Pak Panca, penguji 2-nya saya. Nah, jadi kalau penguji 1-nya Pak Panca, berarti di sini examiner 1, di sini DRS Watmo Panca Putra MPD. Nah, nanti di halaman berikutnya ada lembar seperti ini lagi, tetapi examiner 2 di sini ada nama saya. Paham ya? Ini tolong diperhatikan, jadi tidak jadi 1 seperti ini. Oke, saya kira itu saja dari buku ini yang perlu saya jelaskan ya. Nanti kalau ada perubahan dan sebagainya menyusul ya. Nah, yang selanjutnya akan saya jelaskan tentang perubahan kuliah. Jadi setelah ini tidak ada lagi, ini kan setelah overview ini saya tidak menuntut kalian untuk kuliah reguler pada jam kuliah ini, tetapi ini sudah masuk ke konsultasi, sesi konsultasi gitu ya. Nah, di mata kuliah ini nanti konsultasinya dibagi menjadi 2 ya. Ada yang konsultasinya dengan saya dan juga ada yang konsultasi dengan Bulia. Ya. Tolong dicatat ya. Pastikan segera kalau sudah menyetorkan judul di mata kuliah ini ya, pastikan judul tersebut sudah di-ACC oleh dosen pembimbing TA atau OJT report. Jadi nanti tidak perlu di tengah-tengah, sudah tengah-tengah berubah gitu ya. Jadi pastikan judul Anda sudah disetujui oleh dosen pembimbing TA. Nah, terus konsultasi di sini apa hubungannya? Tidak ada. Ini adalah konsultasi khusus di mata kuliah academic writing. Ya. Nanti daftarnya untuk kelas A, kelas B, kelas C akan segera saya share. Nanti konsultasi ke siapa. Ya, jelas? Nah, terus modelnya bagaimana? Atau teknisnya bagaimana? Ya. Dalam sesi konsultasi ini, mahasiswa wajib konsultasi minimal 4 kali sampai nanti akhir semester atau akhir mata kuliah ini gitu ya. Nah, jadi di sini kenapa kok 4 kali? Ini untuk mengganti pertemuan reguler itu. Jadi konsultasi itu dianggap kuliah. Gitu ya. Oke. Jadi kalau nggak konsultasi 2 kali, konsultasinya cuma 2 kali, nanti akan ditandai seperti ini. Ini contoh saja. Nah, ini merah kan, ya. Berarti nanti
kehadiran Anda dipotong 2 kali. Ya, selain itu konsultasi ini juga dinilai. Itu yang penting. Nah, terus modelnya bagaimana? Anda sudah saya beri academic writing practicum report template. Nah, Anda sebaiknya menggunakan ini untuk konsultasi tersebut. Kenapa kok menggunakan practicum template? Karena memang pada konsultasi pertama dan keempat itu nanti dianggap praktikum. Itu bukan dianggap, tetapi itu adalah praktikum. Oke. Ya. Ini sudah saya kasih. Ini judulnya. Terus fontnya yang digunakan 14 ya. Academic Writing Practicum Report berapa? 1, 2, 3, 4 gitu ya. Oke. Jangan lupa ini namanya dirubah. Terus ya ini disesuaikan. Intinya itu. Yang selanjutnya terus untuk UDO ya, ini dulu ya. Oke. Jadi yang ini daftar mahasiswa untuk konsultasi chapter 1 ya ini. Jadi ingat ini chapter 1 saja. Tidak chapter 2 dan chapter 3. Chapter 2 dan 3 nanti atau penyempurnaan dari chapter 1 itu urusan dari pembimbing kalian masing-masing. Jadi kenapa kok ada sesi konsultasi di mata kuliah academic writing? Ini untuk membantu Anda sebenarnya. Jadi diharapkan setelah mata kuliah ini selesai, chapter 1 Anda itu sudah matang atau paling tidak 80% lah. Jadi sisanya Anda tinggal melanjutkan dengan pembimbing masing-masing. Terus apakah boleh kalau selama istilahnya bimbingan dengan saya dan Bulia di mata kuliah academic writing itu konsultasi juga dengan dosen pembimbing TA? Boleh, silakan. Gitu ya. Silakan saja. Itu justru membantu Anda nanti. Gitu ya. Oke. Nah, dari daftar ini nanti ada 20 mahasiswa yang akan konsultasi dengan Bulia. Yang saya biru-biru ini adalah mahasiswa di bawah bimbingan beliau, bimbingan TA ya, bimbingan beliau. Dan di sini yang hijau-hijau ada, jadi totalnya untuk yang ke saya ada 41 mahasiswa, di mana 8 diantaranya adalah mahasiswa di bawah bimbingan mahasiswa di bawah bimbingan saya sendiri, gitu ya. Nah, terus ujiannya bagaimana? Nah, jadi wait. Ujian academic writing itu tidak hanya ada soal terus menjawab, itu tidak ya, tetapi ujiannya adalah menulis dan presentasi. Wah, itu ya. Ya, apa yang diujikan ya, atau ujiannya bagaimana? Ujiannya adalah presentasi chapter 1. Chapter 1. Nah, terus selain itu apa? Ya jelas draft kan. Yang perlu Anda siapkan yang pertama adalah draft
chapter 1 lengkap ya. Yang kedua adalah references-nya yang Anda pakai di chapter 1 tersebut. Nah, terus apa yang dilakukan pada saat UAS? Yaitu melakukan presentasi chapter 1. Nah, bagaimana prosesnya? Kan online. Nah, jadi chapter 1. Jadi gini, Anda mengirimkan draft chapter 1 ini ya, bersama referensinya. Nanti detailnya akan saya berikan pada waktu UAS ya. Terus selain itu, Anda juga mengirimkan file audio dari presentasi tersebut. Jadi Anda melakukan presentasi tetapi menggunakan audio atau nanti direkam, audio recording. Gitu ya. Oke. Terus waktunya kapan? Untuk kelas pagi itu ujiannya kalau tidak molor atau tidak ada perubahan waktu tanggal 3 Mei 2021. Terus untuk reguler sore ini kelas A. Reguler sore ada kelas B itu kalau tidak ada perubahan tanggal 25 Mei C. Untuk kelas C ya, kalau tidak ada perubahan tanggal 24 Mei 2021. Jadi Anda bisa segera mempersiapkan ya, berkaitan dengan chapter 1. Anda sudah boleh mulai konsultasi sekarang ya, agar waktu Anda selesai itu masih punya banyak waktu. Jadi masih punya waktu untuk perbaikan kalau ada yang kurang. Ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan di grup WhatsApp. Ya. Terima kasih. Selamat pagi. Oke, untuk yang kelas sore ya, selamat sore ya.